Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat sore kepada Bapak Ibu semua, para pemirsa podcast MTS 3 Banyuwangi. Alhamdulillahirabbil alamin, di hari yang ke-17 di bulan Ramadan ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih membanggakan, pada sore hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Bapak kita dari Kementerian Agama. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, Bapak Haji Khaironi Hidayat SKG MM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana, siap ya? Alhamdulillah. 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 Ini di bulan Ramadan ini kita semua mudah-mudahan selalu dalam sehat walafiat. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, sore ini kita akan berbincang-bincang berkaitan dengan Ramadan. Kalau selama ini biasanya Ramadan itu kita dengar hikmah-hikmahnya kaitannya dengan pahala dan sebagainya, Pak Haji ya. Jarang diungkap sebenarnya pahala itu membawa efek sosial, efek kemanusiaan. Karena kita tahu bahwa setiap apa yang diperintahkan oleh Allah itu selalu mengandung dua efek untuk hablum minallah dan hablum minan nas itu Pak Haji ya. Baik, untuk itu kita ingin tahu lebih jelas dan paham sebenarnya puasa tidak hanya kita lihat dari sisi syariat, tapi juga kemanfaatan dari segi sosial. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita membahas ini yang nanti langsung akan ditemani oleh narasumber kita, Bapak Kepala Kantor Kemenak. Monggo Bapak nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak host kita, alhamdulillah, dan terima kasih sudah bersedia mendampingi saya dalam obrolan ringan ini. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh sahabat podcast MTSN 3 Banyuwangi, atau kalau dulu dikenal dengan MTS Serono ya. MTS Serono. Dan yang tetap harus kita ingat bahwa MTSN 3 Banyuwangi ini dinobatkan sebagai MTSN terbersih se-Indonesia atau mungkin sedunia wal akhirat. Para pemirsa, sahabat podcast, jadi menggarisbawahi apa yang sudah dikatakan host tadi, bahwa selama ini kita mengkaji ibadah-ibadah terutama puasa itu tidak lepas dari pahala saja. Jadi kalau kita puasa maka kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita mengerjakan ibadah di bulan Ramadan, kebaikannya ada yang dilipat gandakan sekian kali, sehingga kita berpotensi untuk masuk surga dan sebagainya. Kita coba rubah paradigma itu sekarang. Jadi mohon maaf, Allah menyuruh kita, mewajibkan kita untuk ibadah, itu sebetulnya Allah tidak berkepentingan. Jadi Allah itu punya satu sifat namanya Ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu kaya, nggak butuh pada semua makhluk. Artinya bahwa kita menyembah Dia, kita bertakwa kepada Dia, Allah adalah Tuhan. Namun ketika kita maksiat, kita membangkang kepada Allah, merasa menjadi makhluk yang mulia sehingga tidak perlu beribadah dan sebagainya, Allah pun juga tetap Tuhan gitu. Iya. Jadi ketika ada perintah sesuatu dari Allah kepada kita, ibadah, ketaatan dan sebagainya, itu sebetulnya bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan kita sebagai manusia yang mempunyai jejaring sosial. Para sahabat podcast, pemirsa podcast, jadi ini mindset kita rubah sedikit, bahwa apapun yang kita lakukan, Allah ya tetap Allah, tetap menjadi Tuhan. Betul. Maksiat kita juga tidak mengurangi kemuliaan Allah, ibadah kita juga tidak menambah kemuliaan Allah. Jadi ibadah yang kita lakukan itu sebenarnya hakikatnya kembali untuk kita sendiri. Kembali untuk kita. Allah tidak punya kepentingan sama sekali di situ. Tetap Allah Maha Kuasa segalanya. Makanya kemudian ketika mindset kebanyakan orang bahwa ketika saya ibadah maka Allah harus memberi saya pahala, ketika saya puasa maka Allah harus memberikan saya jaminan masuk surga dan sebagainya,
itu kok lebih suul adab ya menurut saya. Memangnya kita ini siapa? Iya, gitu. iya. Memangnya kita ini siapa? Merasa berhak masuk surga dengan fasilitas wah dan dalam waktu yang selama-lamanya hanya dengan ibadah kita yang nggak jelas ini. Ya ini betul Pak Haji. Yang selama ini menjadi mindset kita rajin sholat jamaah, katanya ganjarannya 27 derajat. Terus kita rajin baca Al-Quran, setiap satu huruf sekian ganjarannya. Iya. Akhirnya kita menghitung, wah ini modal saya nanti untuk masuk surga. Memangnya bahwa masuk surga itu harus dengan ditentukan oleh amalan-amalan saja gitu atau gimana nih Pak Haji? Dan ada lagi yang lucu, mohon maaf agak ini ya, agak sensitif sedikit ya. Jadi ada di beberapa doa, terutama doa tarawih. Yeah. Allahumma ja'alna bil imani kamilin dan seterusnya. Sampai pada kata wa bihuril ain mutazawwijin gitu. Ya Allah, kawinkan saya dengan bidadari. Wah, ini ibadah seksual. Yaitu ditinjau dari sisi lain gitu. Tapi kalau kita tinjau dari bagaimana Allah berupaya memberikan semangat pada kita, bagaimana Allah mengajari kita untuk beribadah dengan sebaik-baiknya, itu satu hal yang sangat tepat sudah. Namun kalau kita kemudian terus saja bergerak pada tataran mindset yang hitung-hitungan, maka kalau saya ibadah saya harus masuk surga, seperti itu, makanya tidak ada bedanya ibadahnya anak-anak kita yang masih kecil dengan kita. Jadi harusnya seiring dengan perkembangan kedewasaan kita, maka pola pikir kita juga harus lebih berkembang lagi, dan mindset kita terhadap hubungan antara abdun dan rob itu juga harus berkembang juga. Ini pertama gitu. Jadi fondasi pertama yang harus kita bangun sebelum pembahasan kita tentang bagaimana efek puasa terhadap sosial ini. Jadi apapun yang Allah wajibkan kepada kita itu karena memang kepentingan kita sendiri, bukan karena kepentingan Allah. Kalau kita tidak melakukan, yang rugi ya kita sendiri. Cuman memang salah satu sifat dasar manusia itu kan suka menentang ya. Sesuatu yang enak itu terus dilakukan walaupun berbahaya. Sesuatu yang tidak enak tetapi itu sangat penting, itu justru berpotensi untuk ditinggalkan. Saya sering mencontohkan seperti ini. Kita pakai helm ketika mengendarai motor, itu kan kebutuhan kita. Betul. Tapi kenapa pemerintah dalam hal ini kepolisian masih harus mengeluarkan aturan kalau tidak pakai helm ditilang, ya kan gitu. Harusnya nggak butuh. Berarti ini aneh ya Pak Haji ya, sama dengan ketika Allah perintahkan kita sholat, di situ sebetulnya itu untuk kita sendiri kan, tapi harus dirangsang dengan ganjaran-ganjaran itu. Harus diancam, harus dirangsang. Ini salah satu perbedaan model atau filosofi hukum manusia dengan hukum Allah. Ya. Kalau hukum Allah itu begini, kita diwajibkan puasa, kita diwajibkan sholat. Meninggalkan sholat disiksa kan, nggak? Iya. Mengerjakan dikasih pahala. Kalau manusia kan enggak. Melanggar aturan lalu lintas ditilang. Tidak melanggar, nggak ada yang ngasih uang. Nah ini bukti betapa rahman dan rahimnya Allah. Iya, luar biasa. Jadi bukan hanya ketika melanggar itu ada punishment, tetapi ketika tidak melanggar, ketika melakukan sebuah ketaatan, ini ada reward dari Allah langsung. Sementara sistem hukum kita masih tidak seperti itu. Makanya seandainya, misalnya di perempatan-perempatan itu di lampu merah, di situ misalnya ada polisi yang pegang uang 50 ribuan itu, ada orang pakai helm, ini reward dari saya. Gitu ya. Insya Allah nggak ada yang melanggar itu. Semuanya pasti taat gitu. Jadi untuk tema kita sore ini, pemikiran dasar yang harus kita bangun bahwa semua ibadah itu adalah untuk masyarakat kita sendiri, Pak Haji. Ya, khusus sekarang kita menginjak ke masalah puasa, Pak Haji. Ini jadi setelah mengupgrade pola pikir kita. Nah sekarang kita lebih khusus pada puasa. Nah, demikian juga dengan puasa. Selama ini kita itu dijejali dengan mindset bahwa kalau orang puasa nanti menjadi orang yang bertakwa, dan ketika bertakwa ujung-ujungnya masuk surga. Jadi kayaknya sederhana aja, langsam gitu. Padahal tidak sesederhana itu, Ustaz. Jadi la'allakum tattaqun itu mempunyai dimensi yang sangat luas. Selain dimensi personal, bagaimana kaitannya dengan hablum minallah,
itu juga ada dimensi sosial. Iya. Jadi yang dimaksud dengan orang yang bertakwa itu tidak sesederhana sebuah definisi bahwa bertakwa itu adalah orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Tidak sesederhana itu. Iya. Itu konsep yang sangat sederhana. Ditarik lebih dalam lagi bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang betul-betul sadar bahwa dirinya hamba. Dan betul-betul sadar bahwa hanya Allah yang harus disembah. Sampun itu aja. Dan ini efeknya juga menjadi luar biasa. Nah, kaitan dengan takwa ini Rasulullah pernah bersabda, dan ini sangat masyhur sabda beliau. Beliau mengatakan at-taqwa hahuna. Jadi takwa itu ada di dada. Rasulullah sambil menunjuk dada beliau, at-taqwa hahuna. Ini berarti bahwa takwa itu sesuatu yang abstrak, ya. Yeah. Tapi efek dari sesuatu abstrak itu sangat dirasakan. Orang yang bertakwa itu pasti orang yang moralnya bagus, mindsetnya bagus, selalu positive thinking dan sebagainya. Akan menjadi hal yang aneh apabila ada orang yang bertakwa tetapi sosialnya nggak dapat. Itu berarti masih belum bertakwa. Ya. Memang sementara ini banyak di masyarakat ini Pak Ji ya, kelihatannya orang yang alim katanya, orang yang bertakwa, tapi oke, ngajinya luar biasa, ibadahnya mungkin sholat 5 waktunya selalu berjamaah. Tapi ke tetangga nggak nyapa. Nah, ini yang harus kita ini aja. Nah, ketika kemudian sebuah ketakwaan itu mencetak pribadi-pribadi yang sombong, sebuah ibadah itu kemudian mencetak pribadi-pribadi yang angkuh, yang merasa lebih baik dari yang lain. Kalau kata anak sekarang itu pasti there are something error gitu. Ada sesuatu yang error dalam proses ibadahnya itu. Ya mungkin motivasi atau niatnya yang salah atau ada yang lain. Karena memang idealnya semakin orang rajin beribadah, semakin sadar posisi bahwa dia adalah hamba dan Allah adalah Tuhan, maka ibadah-ibadah semacam ini akan melahirkan akhlakul karimah. Betul. Ya. Ingat ya bahwa misi Rasulullah itu adalah liutammima makarimal akhlak. Bukan sekedar menyempurnakan atau mencetak bagaimana orang bisa ibadah, tidak, tetapi mencetak orang yang berakhlak. Nah, ketika kata-kata akhlak ya berarti efeknya sosial gitu loh. Nah, di sisi lain Ustaz, di dalam Al-Qur'an ketika Rasulullah mengatakan bahwa at-taqwa hahuna, takwa itu di dada sini, tapi Allah kemudian memberi bocoran pada kita kriteria-kriteria atau indikasi-indikasi orang yang bertakwa itu apa. Banyak di beberapa ayat itu. Wa'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan seterusnya. Kemudian di awal surat Al-Baqarah itu ada juga kriteria atau indikasi orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini bahwa kriteria-kriteria yang Allah berikan untuk orang yang bertakwa itu tidak ada yang murni bahwa orang yang bertakwa itu orang yang sholat 5 waktunya bagus, nggak ada kan? Orang yang puasanya penuh, enggak, tetapi pasti ada efek sosial di situ. Betul. Pasti ada efek sosial. Walaupun ada efek pribadi, efek personal, tetapi Allah pasti akan mengikutkan dengan efek sosial. Apalagi di ayat yang pertama saya baca tadi, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang-orang bertakwa itu orang yang menafkahkan, orang yang menyedekahkan, orang yang mengeluarkan hartanya fis sarra'i wad-dharra. Kemudian wal kadhiminal ghaidh, orang yang mampu menahan gejolak jiwa, wal 'afina 'anil nas, dan orang yang mudah memaafkan. Ini kan sosial sekali itu. Iya. Nah, artinya bahwa ketika kita diwajibkan berpuasa oleh Allah dan orientasinya jelas la'allakum tattaqun, maka idealnya puasa ini akan melahirkan pribadi-pribadi yang mempunyai kepedulian sosial yang tinggi. Betul. Puasa ini akan melahirkan, idealnya puasa ini harusnya melahirkan pribadi-pribadi yang empati, yang mudah tersentuh dengan penderitaan orang, yang mampu merasakan apa yang dirasakan orang. Dan akan menjadi hal aneh apabila puasa itu kemudian mencetak pribadi-pribadi yang merasa lebih baik dari yang lain, yang seolah-olah ngapling surga. Iya itu. Kalau nggak saya nggak bisa kan. Ya itu Haji. Gini Ustaz, ketika kita bicara masalah puasa, kan efek dari puasa itu ketika kita merasa lapar, ini ya Pak Ustaz, bahwa
Ini salah satunya, salah satu contohnya. Ya, semestinya kita kan juga harus bisa merasakan bagaimana kalau orang-orang sekitar kita merasakan rasa yang seperti kita, akhirnya menimbulkan itu tadi yang Ustadz sampaikan, empati gitu ya. Empati, ya, luar biasa. Jadi dari puasa ini mestinya juga namanya kalau bahasa mungkin bisa saya katakan adalah kesalehan sosial. Itu dia maksud saya. Ya, kesalehan sosial, ya. Kecerdasan sosial, Ya. kepedulian sosial. Betul, ya. alhamdulillah. Ternyata ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, hikmahnya bukan hanya kepada Allah, bukan untuk tapi ternyata ibadah dalam rukun Islam itu banyak yang mengarah kepada hablum minan nas ya, gitu. Hablum minan nas. Ya. Jadi biasanya begini, Allah itu ingin kita memperbaiki diri dulu. Nah, setelah memperbaiki diri, begitu seorang person itu menjadi sebuah person yang ideal, maka nanti person ini akan berefek positif pada sosial. Kita ini luar biasa loh, Ustaz. Allah itu menciptakan kita itu dengan sebuah sistem dan perangkat yang sudah disiapkan dengan sangat rapi. Jadi menciptakan manusia, karena Allah menciptakan pasti paling paham kan, yang baik untuk manusia apa, yang buruk untuk manusia apa. Diturunkanlah sebuah sistem dalam bentuk agama, yaitu Islam. Nggak selesai sampai di situ, dikasih buku panduan, user manual Al-Quran. Iya, Al-Quran. Nggak selesai sampai di situ, diturunkan Rasulullah. Iya. Rasulullah Muhammad SAW. Ya, jadi seolah-olah kalau kamu pingin tahu bagaimana Islam, ya ini lihat Muhammadku kan begitu ya. Lihat bagaimana Rasulullah itu Islam namanya. Jadi dengan sistem yang sudah begitu rapi oleh Allah, lalu kita masih belum bisa mengikuti dan menangkap sinyal-sinyal positif dari sistem itu, betapa ruginya kita. Iya, betul. Nggih, betul. Ternyata sebetulnya Rasulullah itu sendiri adalah penerjemahan dari Al-Quran ya, Rasulullah itu. Makanya Aisyah ketika ditanya gitu, bagaimana akhlak Rasulullah? Akhlakuhu Al-Quran, luar biasa. Itu sebuah ini. Ya saya katakan sebagai sistem tadi itu ya. Iya. Allah ngasih kita agama, dikasih buku panduan, dikasih ini Muhammad lagi, dikasih Rasulullah lagi. Luar biasa. Ternyata betul-betul ajaran Islam itu tidak hanya sekedar agama, berarti itu merupakan suatu sistem kehidupan biasanya. Sistem kehidupan yang luar biasa. Dan bisa kita lihat nih dalam keseharian Rasul. Kita buka dalam kitab-kitab sejarah, ada Siratul Mustafa, ada Sirah Nabawiyah dan seterusnya. Rasulullah adalah sosok pribadi ketika sudah berkaitan dengan humanisme, berkaitan dengan kemanusiaan, beliau menembus batas. Tidak ada batas agama, batas kepercayaan nggak ada. Betul. Ketika sudah berbicara tentang kemanusiaan, kita melihat bagaimana sejarah mengungkap bahwa salah satu rutinitas Rasulullah itu pagi sore ngasih makan pengemis Yahudi di sudut pasar, yang setiap kali dikasih makan justru pengemis itu yang tidak tahu bahwa itu adalah Rasulullah Muhammad selalu memprovokasi. Kamu anak baik, kamu orang baik, tapi ingat jangan dekat-dekat dengan orang yang namanya Muhammad, itu tukang sihir, provokator dan sebagainya. Nggak tahu padahal yang nyuapi dia tiap hari Muhammad. Apa sih kepentingan Rasulullah? Nggak ada kan? Jadi murni karena ini empati itu. Jadi sehebat itu sistem keagamaan yang Allah berikan kepada kita, yang seandainya betul-betul kita fahami, kita hayati secara holistik tidak parsial, secara holistik, betul. maka akan lahir pribadi-pribadi yang semakin mirip dengan Rasulullah Muhammad SAW. Luar biasa ini Pak Haji. Kembali pada efek sosial dari ibadah puasa, Pak Haji, karena kita itu hidup bersama dengan masyarakat, ada kita yang bersama dengan petani, ada kita yang di kantor, ada kita yang di pasar dan sebagainya. Mungkin mohon pencerahan untuk efek sosial, salah satu contoh misalnya kita sebagai aparatur negara aparat negara, untuk efek sosial dari puasa yang harus kita wujudkan di tempat kerja kita, Pak. Jadi sebagai ASN baik itu yang P3K atau yang PNS, kita sentuh pertama kali itu adalah syukur, Ustaz. Syukur. Kenapa kita lihat banyak teman-teman, saudara-saudara kita gajinya nggak kecil loh. Ada gaji, ada tunjangan anak, ada tunjangan istri. Ya walaupun istrinya lebih dari satu tetap dihitung satu ya. Ada tunjangan ini, ada tunjangan kinerja, ada uang makan atau lauk makan, ada semacam-macam.
seolah-olah rezeki pada mereka itu lewat begitu saja. Banyak yang nggak kuat nguliahkan anak, nggak kuat beli rumah, apalagi mobil. Ini kira-kira dari apa? Pasti ada yang error lagi di situ loh. Makanya saya dalam setiap pembinaan itu biasanya akan menyentuh sisi syukur ini. Kita harus bersyukur. Bersyukur itu dengan apa? Ya bukan hanya dengan alhamdulillah, tetapi ketika misalnya ya bersyukur, enggak, saya bersyukur kok. Tapi ketika dimintai zakat profesi nggak mau, ini berarti nggak bersyukur. Iya. Jadi padahal itu ada hak orang lain, Pak. Iya. Yang seringkali efeknya itu kemudian tidak kita rasakan, efek negatifnya tahu-tahu harta kita habis. Ya. Gitu. Mungkin itu dalam bahasa agama tidak ada barokahnya gitu kan? Itu dia. Betul, sangat tepat. Jadi makanya ketika jadi ASN, hal pertama yang harus kita sadari, yang harus kita sentuh itu adalah syukur. Kita bersyukur ketika teman-teman kita, saudara-saudara kita, tetangga kiri kanan kita, mereka kalau tidak kerja tidak makan, kita enggak. 1 bulan misalnya kita izin terus, gaji tetap. Gonjang-ganjing ekonomi seperti apa, COVID kemarin, kita tetap. Banyak perusahaan yang ambruk, banyak orang kena PHK, kita tetap. Malah bisa work from home, bisa WFH. Work from home. Iya, WFH, kerja dari rumah, yang katanya kerja padahal ya buka laptop sambil tiduran. Dan itu gajinya tetap. Yang guru-guru bisa ngajar pakai Zoom meeting itu di rumah. Yang emak-emak itu kan sering itu viral ya di beberapa media sosial itu, sambil ngajar di sini sambil ngulek sambel. Itu harus kita syukuri, harus disyukuri. Jadi ketika saudara-saudara kita masih diresahkan dengan rizki, kita malah oleh Allah dikasih seperti itu. Nah biasanya begini, ciri-ciri orang yang tidak bersyukur itu ingin kurang terus. Jadi baru dapat gaji pertama, mohon maaf ini banyak terjadi. Karena ada modal, akhirnya ingin banyak model. Tidak melihat apakah itu kebutuhan ataukah itu hanya untuk lifestyle. Seringkali saudara-saudara kita hanya untuk mengejar lifestyle itu kemudian hutang, apalagi perbankan ini sekarang bonusnya macam-macam itu ditawari, ya siapa yang tidak tertarik ya. Cuman akhirnya kan berefek nanti ketika potongannya besar, maka kemudian yang bersangkutan tidak terima gaji, efeknya juga pada kinerja. Betul. Itu seolah-olah tidak menerima gaji, padahal bukan tidak menerima, tetapi gajinya diambil duluan. Nah itu. Jadi ini kita kembali ke syukur tadi. Insya Allah dengan semakin bersyukur kita atas anugerah-anugerah Allah kepada PNS yang luar biasa, sudah ini banyak fasilitas negara diberikan kepada kita, semakin kita syukuri maka akan semakin berkah itu. Pinjam bahasanya jenengan tadi, semakin mengandung nilai berkah di situ. Kita juga sering melihat kok teman-teman kita yang ternyata walaupun gajinya misalnya golongannya itu masih golongan di bawah lah Pak Ji, ternyata kita lihat keluarganya itu sakinah, anak-anaknya juga kerja. Bahkan dia masih bisa ngopeni anak-anak yatim itu loh. Di situ mungkin rahasia iri kita. Nah ya itu ya, luar biasa ini ya. Jadi betul-betul rasa syukur itu akhirnya pun juga merupakan perwujudan dari efek ketakwaan Mbak Ji. Betul. Ya. Jadi orang yang bersyukur ya, orang yang bertakwa pasti pintar bersyukur. Nah. Orang yang tidak bertakwa akan susah untuk bersyukur. Betul. Nah, itu yang pertama ya, rasa syukur. Kemudian yang kedua, saya sering mengulang-ulang konsep ini dalam berbagai forum, bahwa Allah itu sudah menetapkan hukum alam yang kemudian oleh orang-orang Arab dijadikan sebuah peribahasa atau sebuah nopo istilahnya, kalau ya, sebuah kata-kata bijak lah. Al-ujroh biqadri ta'ab, upah itu sesuai dengan tingkat capeknya. Semakin capek upahnya semakin tinggi, semakin nggak capek upahnya juga semakin kecil. Ini hukum alam ini sudah. Nah, mohon maaf, yang sering terjadi pada teman-teman ASN kita, gajinya besar, kerjanya nggak serius. Padahal hukum alam itu sudah seperti itu. Orang kalau capek gajinya besar. Orang kalau nggak capek gajinya kecil. Ketika ada orang tidak capek lalu gajinya besar, Allah turun tangan untuk menyeimbangkan. Untuk menyeimbangkan. Kamu kerjanya nggak serius ini.
Akhirnya gajinya kau besar, udah tak turunkan. Caranya gimana? Kasih kolesterol. Iya, itu cara Allah mengingatkan ya. Betul. Tahu-tahu anaknya nakal. Ya itu. Sering ganggu tetangga, sehingga tiba-tiba anaknya didatangi oleh tetangga karena mecahkan kacanya tetangga, keluarlah uang. Jadi uang yang kita keluarkan min ghairi la yahtasib itu jadi bukan hanya yang masuk ya. Min haitsu la yahtasib. Berarti bukan rezeki min haitsu la yahtasib. Bukan, pengeluaran yang ghairi la yahtasib. Itu harus segera menjadi evaluasi untuk kita, bahan evaluasi. Apa kira-kira karena kerja saya tidak serius tapi gaji saya banyak gitu loh. Itu saya menganalisa sering kali terjadi. Makanya saya selalu mengajak pada teman-teman ASN, teman-teman PNS atau P3K ini, ayo kerja yang serius. Sebab kalau kita kerja tidak serius, Allah turun tangan nanti. Kalau sudah Allah turun tangan, wah ini harta yang seharusnya bisa kita belanjakan dengan baik akhirnya ikut juga gitu loh. Betul. Jadi kita lihat, kita perhatikan ya, orang-orang yang serius bekerja itu biasanya memang kehidupannya lebih tenang. Seperti yang Ustaz contohkan tadi itu, ada PPNPN atau non PNS ya. Gaji hanya bukan hanya ya, gaji 2 juta misalnya, tapi dia bisa nyekolahkan anaknya, bisa ngopeni anak yatim. Betul. Itu karena apa? Karena dia kerjanya serius, gajinya kecil. Maka kemudian grade gaji ini dinaikkan oleh Allah dengan cara menambah nilai berkah. Betul. Anak-anaknya jadi anak-anak yang penurut, istrinya solihah. Kemudian ya seolah-olah dengan gaji yang kecil itu semuanya cukup gitu loh. Ya, itulah yang harus kita pahami dan kita pahamkan kepada teman-teman kita ini. Gitu. Luar biasanya artinya keberkahan itu memang bisa membawa kesakinahan gitu artinya. Jadi ya kembali ke pembahasan awal tadi itu, ketika saya ya dalam hal ini seorang pimpinan itu mengajak supaya kerja itu serius, itu bukan untuk kepentingan saya saja gitu, tetapi juga untuk kepentingan teman-teman ASN semua. Karena semakin serius bekerja, semakin baik kinerjanya, semakin patuh terhadap aturan, nilai keberkahan itu akan semakin besar dan harta akan semakin terjaga. Jadi di masyarakat kita itu kan sekarang nilai kesuksesan itu kan kalau sudah jadi PNS. Ya, itu kurang. Sehingga ketika ada bujangan dan sudah PNS tuh biasanya cenderung lebih mudah cari jodoh. Masuk ke rumah orang, Pak, anaknya saya lamar. Kamu kerja apa? PNS. Itu nggak tahu kamu sholat apa tidak, nggak tanya. Kamu puasa atau tidak, kamu bisa baca Quran, nggak tanya itu. Udah masuk, terima jadi menantu saya kan. Padahal kalau kita lihat, kalau kita sadari, PNS itu bukan ukuran kesuksesan. Buktinya apa? Pendaftar haji yang ada di kantor itu ya lebih banyak yang non PNS itu. Dan mereka lebih sejahtera. Iya. Artinya ya status PNS itu kan bukan sebuah indikator keberhasilan atau barometer keberhasilan. Tapi sementara ini memang yang namanya PNS di status sosial, terutama di lingkungan kawasan pedesaan ini memang menjadi pandangan yang berbeda bagi sebagian kalangan ini. Status yang paling diidolakan. Itu. Jadi punya menantu PNS itu luar biasa. Dan luar biasa. Terima kasih Pak Haji. Inilah yang kita harapkan bahwa di Kemenak, di Kementerian Agama, ternyata banyak sekali beliau-beliau orang-orang yang peduli dengan kita, mengingatkan bagaimana kinerja kita, kemudian bagaimana nilai barokah dari cara kita kerja yang baik. Ini kalau mungkin di instansi lain mungkin yang pesan-pesan seperti ini mungkin jarang Pak Haji. Artinya keberkahan yang bisa dari gaji yang kita terima akhirnya membawa keberkahan itu ternyata harus dilaksanakan seperti ini. Kan nilai atau value ini sebetulnya di setiap sisi kehidupan ada. Cuman sebagian besar kita, ya termasuk saya, mungkin termasuk kita juga ya, itu jarang bisa menangkap sinyal-sinyal dari Allah itu. Jarang bisa menangkap sinyal-sinyal tanda kebesaran Allah sehingga jarang direnungkan. Padahal kalau kita kita kupas satu persatu itu luar biasa. Ya asik sekali diskusi kita sore ini. Luar biasa. Sampai nggak kerasa ini.
cakrawala pemikiran kita saat ini setelah terbuka dengan kehadiran beliau ini, bahwa ibadah, terutama saat ini ada bulan Ramadan, adalah ibadah puasa. Ternyata efeknya terhadap kesolehan sosial tadi, efeknya terhadap kehidupan bermasyarakat itu luar biasa. Bahwa pemikiran dasar yang harus kita bangun, bahwa ibadah yang kita lakukan itu bukan untuk Allah gitu aja, yeah. Bahwa semua yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, hakikatnya kembali kepada diri kita sendiri. Pun juga keburukan yang dilakukan juga akan kembali kepada yang melakukan sendiri. Bahwa ibadah adalah untuk kita semua, dan khusus untuk ibadah bulan puasa ini, bahwa dari hikmah menjadi orang yang takwa itu ternyata efek sosial dari takwa itu yang banyak belum kita ketahui. Dan alhamdulillah sore hari ini beliaunya sudah menjabarkan kepada kita, menjelaskan kepada kita bagaimana efek puasa itu bagi kehidupan sosial yang luar biasa, timbulnya kepedulian sosial gitu. Pesan terakhir mungkin untuk kita semua. Kesan terakhir, Allah itu pasti menginginkan kita jadi orang baik, orang baik dan orang yang selamat dunia dan akhirat. Oleh karena itu ikuti saja apa yang Allah perintahkan dan tinggalkan saja apa yang Allah larang. Alhamdulillah, luar biasa. Kemudian pesan yang sangat mendalam, insya Allah, terutama bagi kita-kita yang berada. Dan terakhir penutup, mohon maaf, saya hanya bisa menyampaikan apa yang saya tahu dan apa yang saya dengar dari guru-guru, dari masyayikh saya. Selebihnya ya monggo kita sama-sama belajar. Terima kasih, betul. Betul. Beginilah beliau ini, karena beliau ini ada juga seorang santri, bahwa apa yang beliau sampaikan itu bukan dari beliau sendiri. Kebenaran yang beliau sampaikan itu adalah memang dari Allah. Kesalahan yang mungkin ada, kekhilafan itu memang dari kita sebagai inilah luar biasanya kita sebagai seorang muslim yang kita selalu dikawal oleh orang-orang di sekitar kita yang begitu mengingatkan kita. Apalagi beliau selaku pimpinan, tentunya beliau sangat memikirkan bagaimana, karena tanggung jawab beliau tidak hanya di dunia ini, nanti ya, di akhirat juga, nanti di padang mahsyar ketika kita semua diadili. Saya pasti ditanya, Ustaz. Betul. Dulu ketika jadi kepala kantor Kementerian Agama Banyuwangi, apa yang kamu lakukan? Itu pasti ditanya dan saya harus bisa bertanggungjawabkan. Betul. Dan acara semacam ini akan saya jadikan evidence saya nanti. Saya sudah berusaha mengingatkan. Buktinya saya juga podcast di MTSN 3. Ya, betul, luar biasa. Perkara nanti ada teman-teman yang belum nurut, ya sudah di luar kendali kita. Insya Allah sudah nanti terbebas Pak Haji, itu kan jenengan selaku seorang mudah-mudahan Allah selalu memberi kekuatan, keberkahan kepada Pak Haji selaku memimpin teman-teman di Kementerian Agama ini. Wa iyyakum wa iyyana, dan untuk seluruh kita tetap berdoa yang terbaik untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada beliau Bapak Haji Khaironi Hidayat selaku Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Sebetulnya saya manggil beliau Bapak itu kurang, ini harus kita panggil Yai beliau. Abot. Ya, mudah-mudahan diskusi kita yang asik ini sebetulnya waktunya karena sudah terbatas dan sebenarnya masih banyak ini. Saya jujur sampai tidak ingat kalau ini podcast ya, jadi kayak ngobrol-ngobrol biasa gitu. Terima kasih untuk semuanya, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya dan hikmahnya untuk kita semua. Terima kasih, mohon maaf segala kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Mudah-mudahan barokah dan bermanfaat.